Berarti di emang ngedance dari juga kan. kecil emang udah tertarik dengan dance. Pertama kali aku tuh ngedance sendiri sih, belajar tuh ngerekam sendiri. Awalnya nggak berani upload banget ke Instagram, itu media sosial yang ada. Itu hobi-hobian aja sih, kayak belajar, rekam, nikmatin sendiri gitu bahwa. Alasan kenapa si Aida memilih menjadi dancer? Kalau ada pribadi sih, kalau ada kan dance itu karena hobi bang. Jadi kalau misal pandangan orang memang, oh nak dance ini gak baik, ini gak baik gitu. Ada masih berusaha untuk mengabaikannya gitu. Walaupun dance ya sesuatu yang aku ya tetap. Bisa nggak Aida memperhatikan sedikit dance? Ay, ay. Baik, selamat malam Sobat People. Kali ini kembali lagi di channel aku Ray Maul, dan kalau minggu lalu kita sudah kedatangan tamu-tamu dari berbagai kalangan, dan minggu ini kita kehadiran tamu-tamu yang nggak kalah kece dari minggu lalu. Tamu minggu ini yang pertama adalah anak dancer. Dia sudah banyak melakukan karya-karyanya di dunia figur dan juga sebagai dancer Aceh yang sudah banyak orang tahu ya, dan karya-karyanya udah ada di media sosial. Sebelum kita bercerita panjang, kita mau kenalan dulu nih dengan orangnya. Halo. Halo, Dengan siapa? halo bang. Nama aku Aida Fitri, biasa dipanggil Aida. Oke, Aida. Aida sendiri sebenarnya orang mana sih kok tertarik dancer? Asli dari Korea ya? Identik dancer itu kan biasa orang Korea. Ya, keluarga aku tinggalnya di Takengon bang. Oke, terus kenapa tertarik dengan dunia dancer? Pertama kan dulu kan waktu zaman SD itu lagi hobi-hobinya drakor drama Korea BBF. Waktu kamu SD? Ada ya dari situ pertama, dan masih pertama awalnya tuh masih drakornya aja gitu. Lama ada dance-nya. Pertama kali suka dance ceweknya sih lebih daripada dance cowoknya gitu. Orang tuh kayak main cantik-cantik gitu, itu musik yang enak didengar. Berarti Ngedance juga kan. emang dari kecil emang udah tertarik dengan dance, dan ada juga belajar sendiri berarti. Iya, tidak. Pertama kali aku tuh ngedance sendiri sih, belajar tuh ngerekam sendiri. Awalnya nggak berani upload banget ke Instagram, itu media sosial yang ada. Berjejak pertama juga kan nggak berani awalnya. Itu kayak untuk hobi-hobian aja sih, kayak belajar, rekam, nikmatin sendiri gitu bahwa. Dan Oke. berani udah upload ke Instagram. Itu ada kawan juga kan. Udah kami ngedance sembarang sekarang. Terus orang ini di sini ada yang komunitas dance namanya, ajak kami gitu. Itulah awal mulanya dah kumpul orang-orang dari SD-nya, dari kecil kan udah tertarik dan proses sampai ke tahap menjadi dancer yang dikenal sekarang itu seperti apa? Karena kecilnya SD-nya masih dramanya. Oh, drama, suka nonton dramanya. Terus itu pas SMP-nya ini kan, waktu zaman SMP kami ada ini bang, yang dari Indonesia tuh NES. Smash ya, oke. Smash, oke. Kan artinya kan ngedance juga tuh. Udah ada HP lengkap dulu. Dulu kami kayak ini boarding school gitu. Cuma waktu pulang waktu balik kan kami nggak dikasih bawa HP banget waktu lagi liburan gitu. Oh ada yang baru nih, belajar lah. Nanti waktu udah masuk sekolahnya nanti baru yuk kita keluarin ini nih, biar pelajarin ini gerakannya gini. Cuma kayak hobian aja. Ada sempat buat grup dance nggak di sekolah dulu SMP? Nggak ada. Kayak nggak ada, kayak cuma ya biasa aja sih, cuma latihan gabut gitu. Terus ada SMA-nya masih di Takengon? Enggak, Aida waktu SMP di Langsa. SMA ada di ini, di Banda Aceh, di Banda Aceh Besar. Oke. Itu masih kayak itu juga. Berarti SMP di Langsa. Berarti anak Langsa itu kan anak gaul lah, banyak anak gaul lah. Kemudian SMA-nya di Aceh Besar.
Wis, kayaknya pindah-pindah sekolah dulu ya, udah jadi anak rantau. Memang cocok dengan tema kita anak rantau jadi dancer. Wis, keren. Jadi Takengon cuma numpang lahir gitu. Lahir sama numpang SD aja situ 3 tahun. Tapi pulang kampung kemana? Takengon. Takengon. Nah, terus sudah sampai proses jadi dancer di Banda Aceh ya, di Banda Aceh terutama dikenal. Itu seperti apa? Apa namanya? Aktivitas yang rutin Aida lakukan saat ini? Ini kalau pas sudah masuk komunitasnya, pas sudah masuk komunitas kami kayak ada project gitu, project cover dance, ada namanya comeback kalau bisa orang bilang, orang itu kan comeback pakai lagu ini kan pasti ada dance-nya. Oh, jadi kita cover ini gitu. Kan kami rame bang. Bagi, oh kamu ini, kamu pada ini, itu latihan, terus kan di sosmed gitu. Oke, itu sistem manajemennya seperti apa sih? Kalau ngedance kan otomatis orang rekam disewa, atau kalian gimana cara mengatur manajemen seperti itu? Atau memang di setiap ada divisinya sendiri? Atau memang ajak teman-teman yang relawan gitu atau gimana? Kebetulan ketua kami suaminya itu orang tek video juga, jadi sama dia sekalian gitu. Dia pun relawan itu sih. Kalau untuk rekam. Tapi kalau untuk biaya misalnya kayak kan mungkin agak jauh rekamnya kan perlu mobil. Itu kayak ya patungan, kami ada juga uang kas, dari uang kas itulah. Ada kayak berarti ada kasnya sendiri ya, kasnya yang dikelola oleh teman-temannya. Oke, baik. Sebelum dance ini dikenal di bumi atau negeri syariat Islam yang dulunya nggak membolehkan aktivitas itu, bagaimana Aida sendiri menerapkan dance ini sampai orang menerima keadaan dance ini? Maksudnya gini, dulu kan banyak hal-hal yang tidak boleh sembarangan masuk ke Aceh kan, apalagi salah satunya dance banyak ada juga dikritik dulu kalau nggak salah saya waktu di Usia pertama kali ya. Nah itu gimana proses ceritanya sampai sekarang kan dance sudah jadi hal yang biasa dilihat di kalangan Aceh, malah orang sudah menerima hal itu kan. Itu seperti apa Aida melihat itu? Ya kan tapi kan sebagian orang juga masih ada yang nggak suka juga sama dance, itu pasti ada maksudnya. Ya tapi kami kayak beradaptasinya itu dengan ya pakaiannya nggak terlalu ketat gitu banget. Dan kalau misalnya ada dance cewek cowok gitu yang nggak terlalu vulgar lah badannya, kami kayak lebih gerakan badan move gitu daripada body roll. Oh berarti itu emang dipelajari juga ya gerakan-gerakan yang itu. Gurunya sendiri siapa? Gurunya sendiri siapa? Guru yang ngajarin dance-nya. Aida? Enggak, kami kayak belajar sama-sama gitu. Belajar sendiri di rumah, tapi nanti bareng-bareng. Kalau misalnya ada gerakan yang agak sistem belajarnya gimana? Bisa ceritakan nggak kita? Sistem belajarnya gimana? Lihat video bang, belajar sendiri gitu. Ulang-ulang gitu. Berarti sistemnya buka YouTube, lihat video K-pop Korea. Kemudian orang tuh kan praktek sendiri di rumah. Berapa lama sih proses itu? Ada sampai berminggu-minggu nggak untuk menghafal gerakan-gerakan ini? Kalau orang-orang baru kan pasti agak patah. Ya. Pernah kesleo nggak? Kesleo pernah pasti. Bisa cerita nggak proses itu? Kalau untuk waktu lamanya sih, kalau misalnya butuh tusuk Aida sendiri, ada pribadi kayak sehari itu bisa, insya Allah ngapal gerakannya gitu. Atau gini, Aida dari ini kita cerita dari Aida sendiri dalam proses menghafal dance itu atau membuat gerakan-gerakan itu berapa lama waktunya? Dan dari pengalaman yang udah Aida lakukan, bisa ceritakan nggak hal-hal menarik ke kita tentang dari gerakan dance-nya, dari bagaimana pernah sakit gara-gara belajar dance awal-awal, atau memang langsung bisa aja gitu? Gimana? Gak langsung bisa sih, awalnya betul-betul proses banget. Ada sejujurnya betul, memang gak ada basic dance awalnya. Gak bisa gara-gara tuh gak ada. Itu pertama kan ya kayak belajar itu video merekam. Yang penting tuh kita kayak ngerekam diri kita, bisa evaluasi ini masih kurang gitu, dibanding-bandingkan dengan video aslinya, just perfect. Nanti lama-lama bakal meningkat sendiri.
Habis itu kalau misalnya tentang pengalaman, kemarin tuh pernah ada ikut lomba gitu kami kan. Di mana Itu nasional? gerakan enggak. Apa sih apa lupa gitu di sini di sisi Taman Budaya lah kemarin. Oke. Sebelum COVID. Nah, jadi ikut lomba itu kan gerakannya kami nggak salah campur tradisi sama hip hop. Campur tuh. Dan kami itu Aida lupa pemanasan itu nggak ada, kan gerakannya kan kayak kalau misalnya yang tradisi itu terlalu habis gitu kan, duduk jongkok begini gitu ya, kayak apa sih, pegal gitu semua gitu. Pas nampil memang sakit kali itu ada tahan, memang jatuh semua sakit kali, bilang kayak mana nih, takut besok nggak bisa orang-orang. Oke. Berarti dance itu harus ada pemanasan juga ya? Harus gitu. Pernah sampai demam nggak Aida? Oh, demam. Ada nggak teman-teman yang baru belajar dance mungkin sampai nggak bisa bergerak sama sekali, ada nggak? Nggak ada sih. Kalau pernah lihat ya? Ya. Terus dari segi ininya sendiri apa namanya? Itu kan kalau dance itu biasa kan kita ikutin gerakan tuh teman-teman. Itu bagaimana sih mengaturnya? Nanti kamu mencik ke sini itu gimana? Konsepnya gimana? Untuk gerakannya? Misalnya kan kalian kan rame, kadang-kadang kok bisa sama semua tuh, kadang-kadang kan kok tahu arahnya ke sini itu kayak mana? Pola-polanya seperti apa? Pertama kali kan biasanya nih mau cover ini misalnya, cover satu dance ini. Kalian belajar sendiri ya di rumah. Nanti kita jumpa hari ini itu. Kalau evaluasi itu nanti pertama agak disampaikan gerakan, mungkin ada yang nggak bisa diajarin. Habis itu di video kan kekurangan kami tuh bang, nggak ada kaca nggak banyak kepala. Besar. Bukan kaca besar. Biasa kan para dancer ada itu terus misalnya. Oh, jadi kalian kekurangannya nggak ada kaca besar, oke. Oh, itu. Jadi kami ngerekam yuk kita dance, rekam nanti ada yang kurang. Ini tangannya kurang nih. Ini. Oh, berarti sistemnya rekam sampai habis, ya udah nanti lihat sama-sama gitu. Sama-sama ini. Alasan kenapa sih Aida memilih menjadi dancer? Konotatifnya nih banyak orang-orang mengira kalau anak dance itu anak nggak baik gitu. Bagaimana Aida membukakan pemikiran seperti itu? Bagaimana kita bisa tahu kalau anak dancer itu nggak semuanya seperti itu? Dan dari Aida kita bisa melihat kacamata Aida seperti apa memberikan gambaran dari dance itu sendiri. Kalau Aida pribadi sih, karena dance itu kan Aida kan dance itu karena hobi bang. Jadi kalau misalnya pandangan orang memang anak dance ini nggak baik gitu, ada sebenarnya sih berusaha untuk mengabaikannya gitu ya. Kita walaupun dance ya misal soal yang ya tetap gitu. Kalau misalnya orang tuh mandang kayak itu nggak bisa bilang kayak mana bang, karena kan mereka tuh kan cuma lihat kita dari depannya aja, nggak lihat kita dari dalamnya. Oke, mungkin bisa Aida bilang alasan kenapa Aida tertarik dengan dunia dancer itu apa? Tadi satu karena hobi, yang kedua itu kenapa? Karena aja. Karena kesenangan ya. Dan senang aja walaupun nggak mengganggu orang lain ya. Iya kan, mengganggu orang lain kan diri sendiri aja. Oke, pernah nggak selama jadi dancer Aida diganggu sama pria yang dipandangi cewek nggak baik, atau ada di komentari yang enggak? Memang Aida kan ada akun TikTok banget, itu ngedance juga ada akun TikTok. Ada juga sih yang mandang, ini berhijab nih, ngedance nih, ini apa nih, gitu. Tapi ada banyak juga yang dukung, jadi kadang-kadang Aida nggak open, kalaupun kreatif tuh ya nggak, abain aja gitu. Banyak yang dukung. Dari ibadah juga, bagaimana kalian mengatur sisi ibadah sama anak dance? Kadang apakah kalian ada mengatur misalnya lagi azan berhenti nanti nyambung lagi, atau memang langsung aja gitu? Gimana polanya? Ya pasti bang, kalau misalnya lagi azan pasti berhenti. Kan kami lapaknya di Taman Budaya. Situ kan kalau lagi azan memang harus berhenti, dan sholat pun di situ memang ada tempat sholat gitu rame-rame. Jadi langsung sholat di sana. Baru lanjut lagi kalau misalnya latihan. Berarti emang kalau
orang memikir dance itu hal-hal yang negatif, tidak semua, apalagi anak-anak Aceh tetap menjaga cara Islam walaupun mereka hobinya ngedance gitu. Konotatifnya kan banyak mengira dance itu anak-anak yang nggak baik, apalagi wanita yang memerankan itu. Kalau cowok wajar ya, karena dan bisa ceritakan nggak manfaat dari dance itu sendiri? Ini ya, biasanya kan orang kalau mau olahraga biar nggak gemuk tuh kan biasa yoga. Kalau kalian dan itu apa? Manfaatnya apa aja? Ya, manfaatnya ya kan malas gitu kadang-kadang kami kayak lari jogging itu, jadi bisa gantiin olahraga sih kayak gitu. Oke, berarti dance itu juga salah satu sisi sebagai olahraga ya, maksudnya membakar lemak juga. Banyak ada nggak anak dance yang gendut? Nggak ada ya? Ternyata udah ada. Tapi selama dia ngedance jadi kurus nggak? Ada kawan ada yang biasa aja sih, sama aja. Itu mungkin karena kami bang habis siap ngedance, habis siap ngedance kami nggak ada ngatur. Itu makan. Oh gitu. Makanya sama aja kan. Berarti kalau kalian tetap menjaga pola makan yang baik ya? Ya. Ada nggak kalian pengen berniat atau menciptakan sebuah dance dengan unsur kearifan lokal? Ada yang kemarin ikut lomba kami campur bang. Gimana? Kami buat. Aceh kan biasa ada rapai, ada apa? Kami nggak pakai itu, belum sampai rapai juga sih, tapi kayak campur tari tradisional modern dengan dance-nya. Itu yang kami lakukan. Gerakan apa sih yang paling enak kalau kita mau belajar dance awalnya? Apa yang harus kita lakukan? Senam jari atau gerak-gerak kepala? Oh, kalau itu bang. Dari pengalaman Aida. Bang itu. Gitu. Kalau udah main TikTok bang bisa dance. Gitu ya? Tapi saya nggak. Ya, karena gerakan TikTok. TikTok dari 2000 berapa sih ada ya? Aida? TikTok 2000 berapa sih? Oh, TikToknya. Nggak tahu. Kurang tahu juga. Aida pakai TikTok dari 2000 berapa? Dulu pakai sebentar gitu. Itu off. Ini baru-baru pakai lagi. Baru aktif sekarang. Nah, Aida, kalau bicara dance kan otomatis wanita memiliki ciri khas sendiri dalam memulai proses itu atau memberikan apa namanya elemen-elemen penting dari dance itu sendiri. Aida selama menjadi dancer pernah nggak mendapat hujatan-hujatan yang nggak baik dari orang-orang? Pernah nggak merasa jatuh, kemudian down, sampai nggak mau lagi jadi dancer atau pengen beralih profesi? Tapi sampai sekarang masih komitmen aja dengan dance, itu gimana? Iya, itulah kan. Karena kalau bisa dibilang hujatan negatif pasti ada kan. Apalagi di medsos itu ya kayak gitu, nggak rukun, diajak pakai ngedance nih, bla 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 sebagainya. Dan ada juga karena ada dancer lain di TikTok gitu juga kejadiannya, kasusnya kayak gitu. Jadi ada kayak ngambil dari orang tuh, oh abain aja pendapat negatif orang tua. Lagi pula kita ya itu hobi gitu, kita nggak ngerugiin orang lain, itu hobi kita suka itu, kita ngelakuin itu. Sebelum sekali kita ngerugiin orang lain baru kita berpikir lebih jauh kan. Ini kayak cuma hobi aja loh. Oke. Jadi nggak ada Aida abain sih pendapatan orang, anggapan orang lain. Oke. Ada satu pertanyaan yang datang dari ini yang menarik untuk kita bahas. Mereka sudah lama menelusuri dan Aida orang Aceh. Dia berkomentar di akun abang. Tapi Aida nggak pernah ngerespon gitu. Apakah memang sosok Aida ini adalah orang yang cuek atau sebenarnya gimana? Bisa berikan keterangan nggak kepada? Kalau dibilang cuek bang, kawan Aida sendiri saya bilang cuek bang, betul. Gini, banyak nggak orang-orang yang ketika Aida sudah menjadi dancer yang sudah dilihat oleh orang-orang datang, maksudnya minta bercerita tentang dunia dancer ke Aida, tapi Aida nggak respon. Atau ada yang nge-DM kemudian Aida nggak balas, gimana?
itu bang kan sebagian ada DM yang lain bang tujuannya gitu. Oh, oke. Jadi nggak sebagian ada respon gitu. Tapi kalau bisa ditanya kawan-kawannya jangan kalau orang lain banget, kawannya dia yang udah dekat aja. Kalau misalnya di DM memang ada bilang sibuk kali Keda kayak gitu. Sibuk kali Bang Ki ada gimana gitu. Memang ada tipe yang orang bisa DM jam segini, bahas jam segini gitu. Emang itu gitu bang. Tapi kalau misalnya aslinya kita dapat nggak mungkin lah gitu bang. Berarti Aida memang orang nggak peduli, bodoh amat dengan orang-orang yang kerja gitu ya. Okay. Berarti udah tahu jawabannya kepada teman-teman, karena Aida ini akan ngerespon untuk hal-hal yang penting yang memang bisa dibicarakan dengan bermanfaat, seperti contohnya mengenal apa segi baik dari dunia Dan itu. Dan kalau saya ngajakin Aida ini kan memang unsurnya memang pengen anak-anak muda juga di Aceh belum ada tahu kalau dancer ini sebenarnya ada hal positif yang bisa diambil, nggak hanya semua negatif. Dan seperti apa juga sudut pandang orang yang melakukan aktivitas itu. Kalau misalnya semua hal yang dijudge tidak baik oleh orang lain, bagaimana dia sendiri bisa baik kalau dia selalu menjudge orang nggak baik gitu. Dan itu selalu hal-hal yang harus kita hindari dari konotatif di era milenial ini. Maksudnya hal-hal yang bisa membunuh karakter orang lain tuh sebenarnya nggak baik untuk kita lakukan. Di Aceh itu saling mensupport, saling memberikan dukungan terhadap pelaku-pelaku kreatif supaya bisa membangun Aceh dari segi-segi industrinya sendiri ya, industri kreatifnya sendiri kan. Nah, pesan yang ingin Aida sampaikan kepada smart people yang menonton channel ini, terutama dari dunia yang Aida geluti sekarang. Kalau memang kalian suka sama hobi kalian, jalanin aja. Pendapatan omongan orang tuh diabaikan aja. Lagi pula kalian nggak salah kok, karena itu memang hobi kalian. Inspirasi pendek dari Aida tadi bisa teman-teman dengarkan, dan yang terpenting adalah apapun yang kalian senangi, yang menjadi hobi kalian, itu lakukan aja. Jangan pernah dengarkan orang lain, dengarkan pendapat hati sendiri biar bisa menjadi diri yang lebih baik gitu. Oke, sebelum kita tutup, bisa nggak Aida memperhatikan sedikit dance yang sering Aida lakukan, atau kita pengen tahu nih gerakan dance simple dari Aida? Nggak ada hitungan nih, 1, 2, 3 kayak biasa banget. Oke, 1, 2, 3 mulai. Udah. Itu lagu Korea ya, yang lagi viral itu ya? Duh. Tahu Bang kok? Abang lagu tahu tapi nggak terlalu ikutin tren gitu. Kadang kalau kita terlalu mengikuti arus dunia, kita terlalu sibuk dengan memikirkan hal yang nggak penting gitu. Yang nggak penting dalam artian nanti ada orang lain yang lebih hebat, kita bicarakan orang lain. Hanya gara-gara terikut arus terus. Jadi lebih baik kita hanya sekedar tahu. Menarik podcast yang telah kita diskusikan bersama Aida malam ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan walaupun hanya sedikit bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.